Bagaimana orang tidak nangis? Bagaimana orang tidak sedih dengan kepergian beliau ini? Karena apa? Karena beliau. Jadi beliau tahu anak-anak muridnya itu butuh apa. Beliau tahu, ditanya. Dan beliau selalu membantu murid-muridnya di mana saja. Beliau ketemu dengan orang. Kalau ketemu dengan orang Mataram, mohon maaf ini, kalau kawan di IAIN itu ditanya, itu Ustaz Jamal itu gimana kabar? Jadi yang ditanya pertama itu baru yang lain. Sampaikan salam saya ya. Nah begitu caranya. Ketika kita menghadapi masalah, beliau datang. Dan apa yang bisa saya bantu? Ketika ada masalah, ditahu kita cerita, beliau bilang apa yang bisa saya bantu. Ini yang beliau lakukan. Dan mungkin bukan hanya dengan saya yang beliau lakukan itu. Besar kemungkinan ini dengan seluruh murid-murid beliau. Sehingga beliau ini dikenal. Jadi guru itu luar biasa. Ketika di sebuah seminar, saya hadir diundang seminar yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata Jakarta, Kementerian Pariwisata Jakarta. Jadi waktu itu hadir bertiga, Prof. Azra, saya, kemudian dengan Zawawi Imran, budayawan Jawa Timur. Jadi 5 menit pertama beliau ngomong, dia sanjung muridnya. Padahal beliau kurang apa gitu. Begitu caranya beliau meyakinkan orang tentang anak-anak yang beliau didik. Nah karena itu ini mungkin banyak hal yang baik dari beliau. Mari kita tradisikan tradisi ini. Mari kita ikuti apa yang beliau sampaikan. Dan ini juga beliau tuangkan dalam pemikiran-pemikiran beliau. Dalam pengembangan lembaga. Kalau Prof. Azra tidak membuka UIN, alih status dari IAIN menjadi UIN, maka mungkin tidak ada UIN di Indonesia. Beliau pernah cerita, ketika saya ingin membuka UIN, semua orang menentang saya. Termasuk waktu itu Pak Dirjen bilang, nanti kalau buka UIN begini-begini. Beliau pergi dengan Pak Prof. Kamarudin Hidayat. Beliau pergi, kemudian beliau sampai pukul meja. Tidak ada tidak mungkin tidak muncul masalah. Tapi apakah Anda tahu bahwa Fakultas Kedokteran UI itu banyak masalah? Tapi jangan karena kita khawatir terhadap masalah, lantas kita tidak jadi berjuang. Berjuang dulu. Boleh kita berpikir tentang masalah apa yang akan kita hadapi ke depan. Tapi tidak boleh perjuangan itu terhenti karena lantaran kita khawatir terhadap satu masalah itu. Ini yang luar biasa. Nah karena itu marilah kita bersama-sama mengikuti jejak-jejak beliau ini. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Mas Firman, salam sama Ibu. Nanti kita komunikasi dan saya akan cari keluarga di Jakarta. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Haji Jamaluddin. Waktu kita masih 20 menit. Saya minta kesiapan 5 menit Pak Dr. Abdul Kudus, karena beliau ini murid dari S1 sampai S3 kalau tidak salah ya. Kami persilakan supaya didengar juga anak-anak kita, generasi-generasi kita, santri-santri pondok pesantren dan kita semua. Silakan Pak Dr. Abdul Kudus untuk menyampaikan kesan-pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal barakat, amma ba'du. Yang terhormat jajaran pimpinan pengurus besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Tuan Guru Haji Najmul Ahyar, yang kami hormati jajaran pimpinan, ada juga Pak Wakil Sekjen PB NWDI, yang kami hormati pengurus NWDI dari jajaran provinsi juga, alhamdulillah pengurus wilayah, dan Sahibul Bait pengurus NWDI Kota Mataram, Ketua Pak Haji Irzani MSI yang kami muliakan beserta jajaran, ibu-ibu muslimat, adik-adik santri, santriwati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita
kembali bersilaturahim, bermuajahah, bermusafahah dalam rangkaian zikir dan doa, zikir syafaah untuk Maha Guru kita, Profesor Dr. Azumati Azra, MA, MPhil CBI. Tadi apa yang disampaikan oleh senior kami, Pak Profesor Dr. Haji Jamaluddin, melanjutkan bahwa kami berdua adalah di antara murid-murid atau yang kita sebut mungkin kalau putra putri beliau hanya 4-5 orang ya, Pak Mas Firman yang kedua sepertinya. Tapi anak-anak intelektual beliau ada di seluruh dunia. Nah, 2 di antaranya yang hadir, kami dan beberapa teman yang di Nusa Tenggara Barat ya, banyak. Nah, inilah saya kira yang akan menjadi jariah guru kita yang terus mengalir ya. Sebagaimana kami juga mengajarkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kami, sekarang kami teruskan kepada mahasiswa, kepada murid-murid, kepada santri kami. Jadi mungkin inti dari kesaksian kita bahwa kita bersama menyaksikan almarhum adalah annahu min ahlil khair. Khair ke? Alhamdulillah. Tidak panjang yang kami sampaikan, mungkin sebagai ibrah untuk adik-adik santri yang mungkin nanti akan melanjutkan studi. Kami sendiri Tahadus bin Nikmah adalah murid beliau dari sejak S1 tahun 1997 di UIN Jakarta. Lanjut ketika itu beliau adalah rektor UIN Jakarta. Kemudian lanjut S2, beliau masih menjadi rektor kami. Kemudian kami mengambil S3 juga di UIN Jakarta, beliau sudah menjadi direktur pasca sarjana waktu itu. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan keberkahan dari beliau sehingga kami juga bisa melanjutkan perjuangan beliau sekarang menjadi pendidik ya di UIN Mataram. 2 hal yang akan kami sampaikan mengutip apa yang syair yang sering sekali disampaikan oleh Maha Guru kita Maulana Syekh dan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau mengatakan innamal mar'u hadisum ba'dah, bahwa setiap kita akan menjadi sejarah bagi generasi setelah kita. Fakun hadisan hasanan lima wa'a, maka cetaklah sejarah yang baik untuk generasi setelah kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pak Prof almarhum ya, yang sekarang bukan hanya dikenang di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita tahu penghargaan yang diperoleh luar biasa. Kalau nasional mungkin tiap tahun beliau peroleh ya. 2 yang terbesar terakhir dari dunia ya, atas jasa-jasa beliau menghadirkan Islam yang damai, yang menjadi rahmat bagi dunia. Yang terakhir adalah Order The Rising Sun dari Kaisar Akihito Jepang. Nah, ini diperoleh oleh guru kita yang alhamdulillah ini adalah bukti penghargaan dunia atas jasa-jasa beliau ya tentang perdamaian dunia. Yang sebelumnya tahun 2010 juga beliau memperoleh gelar CBE, di akhir namanya itu singkatan dari Commander of Order of British Empire. Jadi beliau diberikan gelar bangsawan oleh Ratu Inggris ketika itu ya, yang baru saja meninggal kemarin, Ratu Elizabeth. Kenapa itu jasa beliau? Itu penghargaan tertinggi, tidak bisa diterima oleh sipil, itu oleh militer biasanya ya, oleh panglima-panglima yang sangat berjasa ya. Nah, ini jasa guru kita bagaimana menyebarkan Islam yang istilahnya mendatangkan manfaat bagi seluruh dunia. Dan ternyata perjuangan beliau diakui oleh dunia, oleh Inggris, oleh Jepang, dan seluruh dunia. Nah, ini saya kira penting menjadi teladan bagi kita ya. Seluruh jasa-jasa beliau, apa yang beliau ajarkan kita teruskan. Dan mudah-mudahan Mas Firman nanti berkenan menyambung ya silaturahim kita di NWDI dalam diskusi seminar, bahkan mungkin bagaimana kita bicara ke depan tentang pengembangan ya organisasi keislaman di Indonesia. Mudah-mudahan
Mas Firman berkenan untuk kita menyambung silaturahim itu. Yang terakhir mengutip juga apa yang sering disampaikan oleh guru kita, Tuan Guru Bajang, Dr. Haji Zainul Majdi, mengatakan bahwa sering beliau mengutip hadis. Yang terakhir kami dengar ketika di miladnya pesantren Tuan Guru Haji Habib Tantowi yang di Lombok Tengah. Beliau mengutip hadis, yamutul mar'u ala ma'asa alaihi, bahwa setiap orang itu akan meninggal sebagaimana cara mereka hidup. Nah, ini yang dialami oleh almarhum. Kita dengar waktu itu ketika sedang kita di kelas, sepertinya Pak Prof Jamal juga begitu, mendengar informasi kan beliau akan mengisi seminar kuliah di Malaysia, di Selangor ya, karena undangan Malaysia ketika itu. Nah, setengah jam sebelum mendarat beliau mengalami sesak napas ya, yang diperkirakan itu karena jantung juga. Nah, baru ketahuan terakhir ternyata menurut dokter sebenarnya jantung beliau tidak support untuk segala kegiatan beliau, tapi karena perjuangan demi Islam, demi bangsa, demi negara, beliau tidak peduli dengan kesehatan diri sendiri. Yang penting bagaimana Islam ini jaya, bagaimana Islam menghadirkan kedamaian dunia. Jadi walaupun sakit tapi perjuangan beliau luar biasa. Ini yang saya kira harus kita teruskan ya, sebagai dan itu sering disebut oleh guru kita, Tuan Guru Bajang ya, dalam beberapa pengajian beliau. Jadi lanjutan dari hadis yang dikutip oleh Tuan Guru Bajang tadi, wa yub'asul mar'u ala ma mata alaihi. Jadi ketika kita hidup tadi dengan menebar ilmu, beliau terkenal sangat dermawan ya. Ketika kami dulu membuka UIN Mataram S3, tidak ada profesor di sini. Alhamdulillah kami diutus, saya sendiri ke ruangan beliau untuk meminta kesiapan beliau. Itu ternyata dibuka jadwal tulisan beliau di buku agenda penuh 1 tahun. Sudah undangan dunia kemana-mana. Beliau tidak bisa untuk tahun itu mengisi di UIN Mataram. Tapi karena permintaan kita, Prof tidak apa-apa hari libur, hari Minggu izin kami ganggu gitu. Akhirnya beliau siap. Yang penting hari-hari libur lah beliau nanti sempatkan di luar jadwal yang padat 1 tahun, karena udah penuh undangan beliau. Nah, kalah-kalah kita Tuan Guru, jadi sudah tapi kita kan penuhnya pas Maulid Nabi saja. Kalau beliau sepanjang tahun, jadi tidak musiman ya. Jadi panjang, jadi ya, tapi karena kedermawanan beliau siap datang ke UIN Mataram, dan banyak murid-murid beliau di sini ya sekarang ya. Kalau kami yang mungkin awal loh, tapi sekarang sudah alhamdulillah. Bahkan di minggu kemarin terakhir sekretaris kita ya Pak PW, Pak Patah, juga kami mendampingi Pak Prof. Minggu-minggu kemarin masih ngajar di S3 ya, di UIN Mataram. Nah, terakhir lewat Zoom ya, terakhir sebelum beliau berangkat ke Malaysia. Masih sehat. Tapi ternyata ya memang kehendak Allah ya untuk beliau dipanggil. Nah, tentu tadi kita sudah menyaksikan bahwa beliau adalah orang baik ya, maka ya tentu melanjutkan itu tugas kita. Satu yang kami kenal adalah kedisiplinan beliau. Beliau terkenal di murid-muridnya di S3, S2 itu tidak berani kita telat itu kalau beliau ya, seperti tadi Pak Prof. Jadi kalau udah janji, apalagi kalau ini ya kuliah, tidak mungkin bisa masuk kalau yang namanya sudah terlambat, karena beliau tidak pernah terlambat. Jadi tidak berani kita telat kalau sudah beliau ini ya. Nah, itu yang disiplin yang saya kira susah juga kita tiru ini. Nah, ini menjadi penting untuk kita belajar bersama ya, kedisiplinan. Banyak terakhir kami ingat pada awal Oktober Pak Ketua PD Kota Mataram di Hotel Aston. Beliau hadir bersama guru kita TGB waktu itu untuk menyajikan seminar ya, bersama Prof Nasaruddin Umar juga pramuktamar ya. Beliau menyampaikan makalah terkait Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Jadi rutin beliau hadir dalam segala agenda NWDI. Nah, ini insya Allah nanti kita secara istiqomah tentu dalam doa-doa kita dalam hizib ya, di berbagai pesantren di bawah NWDI, tetap kita akan niatkan beliau, karena beliau adalah yang sudah terdaftar sebagai guru kita. Bahkan di organisasi beliau adalah Dewan Pakar ya untuk NWDI.
Nah, ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Tentu bukan mewakili seluruh, ini hanya sekelumit cerita. Banyak hal yang mungkin nanti dalam kesempatan lain kami bisa berbagi secara khusus pada adik-adik santri atau adik-adik mahasiswa ya, tentang ketokohan beliau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.